Situasi di Kekaisaran Jiama. Menjadi tuan rumah, Mu Tai mengatur pengaturan tempat duduk untuk Xiao Yan dan kelompoknya di dalam aula yang luas di rumah gubernur kota sebelum dia kembali ke kursinya sendiri. Pada saat yang sama, dia memerintahkan para pelayan wanita untuk menyajikan teh yang terlihat cukup bijaksana. Sungguh tidak terduga bahwa kekuatan saudara Xiao Yan benar-benar mencapai level ini 3 tahun setelah kita berpisah. Mu Tai mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya sebelum dia tertawa. Tatapannya segera menyapu Xiao Li, Lin Yan, dan yang lainnya yang berada di samping Xiao Yan, tanpa meninggalkan jejak. Dia merasa hatinya agak gelisah. Dia jelas mengerti bahwa hal yang paling menakutkan dari kembalinya Xiao Yan kali ini bukanlah dirinya yang luar biasa kuat tetapi orang-orang kuat yang dia kumpulkan dari suatu tempat yang tidak diketahui. Siapapun dari orang-orang ini yang duduk di sini kemungkinan akan cukup untuk bersaing dengan 10 kuat kekaisaran. Xiao Yan tersenyum tapi tidak terus terjerat dengan topik ini. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berbicara, "Kakak Mu Tai, tampaknya Kekaisaran Jiama tidak terlalu damai beberapa tahun ini." Mu Tai tertawa getir saat mendengar ini. Dia menghela nafas, "Memang tidak terlalu damai. Semua ketegangan ini disebabkan oleh Mystic Cloud Sect." Petik 2. Oh. Xiao Yan mengangkat alisnya. Mu Tai meminum seteguk teh dan membasahi tenggorokannya. Dia sepertinya memilah kata-katanya. Sesaat kemudian, dia membuka mulutnya untuk berbicara, "Dalam waktu kurang dari setengah bulan setelah kamu meninggalkan Kekaisaran Magia, Mystic Cloud Sekte telah mengubah gaya menyendiri di masa lalu. Tidak hanya merekrut murid dalam jumlah besar tetapi juga menunjukkan jejak penyebaran muridnya ke semua kota utama di dalam Kekaisaran. Kemungkinan keluarga Kekaisaran dan 3 klan besar telah merasakan tindakan kecil mereka ini. Namun, karena kekuatan menakutkan Yun San, tidak ada orang yang berani mengatakan apapun. Setelah ini, Mystic Cloud Sekte juga menjadi semakin sombong." Tatapan Mu Tai diam-diam menatap Xiao Yan setelah berbicara sampai saat ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara, "Setelah itu, Mystic Cloud Sekte memulai pemusnahan klan Xiao. Masalah ini menyebabkan keributan di dalam kekaisaran saat itu tetapi tidak menimbulkan halangan apapun bagi Mystic Cloud Sect." Tangan yang digunakan Xiao Yan untuk memegang cangkir teh sedikit menegang. Matanya yang hitam pekat perlahan menyempit saat kilatan samar dan dingin melintasinya. Mu Tai terkejut saat melihat sikap tenang Xiao Yan. Dia segera memahaminya. Sepertinya pemuda di depannya ini sudah menyadari hal ini. "Apakah kakak Mu Tai tahu di mana sisa anggota klan Xiao kita?" Xiao Yan menggosok cangkir teh saat dia berbicara dengan lembut. "Saya juga tidak terlalu yakin tentang ini. Saat itu, jejak klan Xiao benar-benar hilang setelah masalah itu terjadi. Namun, jika saudara Xiao Yan ingin mencarinya, saya akan menyarankan Anda untuk melakukan perjalanan ke klan primer. Mereka mungkin tahu sesuatu." Mu Tai menggelengkan kepalanya dan segera menyuarakan pikirannya. "Klan primer ya?" Xiao Yan mengangguk. Tampaknya dia harus pergi dan mencari Hai Bodong untuk mengetahui keberadaan kakak laki-laki dan yang lainnya. Saat ini klan primer sudah sepenuhnya dalam kendali Yafei Xiao Jie. Cek, wanita ini mungkin masih muda tapi kemampuannya itu adalah sesuatu yang bahkan sesepuh klan kita telah diam-diam memuji berulang kali. Dalam waktu 3 tahun yang singkat, dia telah mengubah klan primer menjadi 3 klan besar. Orang tidak punya pilihan selain tunduk padanya." Mu Tai tersenyum dan menjelaskan lagi. Xiao Jie, wanita muda dari klan yang kuat kaya. Kakak Yafei. Xiao Yan terkejut saat mendengar nama ini yang tersimpan jauh di dalam pikirannya. Senyuman hangat segera muncul di sudut mulutnya. Itu semua berkat klan primer dan intervensinya saat itu ketika dia dikejar oleh Mystic Cloud Sect sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Bantuannya terhadapnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan Xiao Yan. Sungguh tak terduga bahwa dia mampu mengendalikan klan primer di tangannya. Aku agak meremehkannya di masa lalu. Xiao Yan mengusap hidungnya dan tertawa pelan. Dia jelas mengerti betapa sulitnya bagi seorang wanita, terutama yang tidak memiliki bakat luar biasa dalam hal pelatihan Doqi, untuk mengendalikan orang-orang dari seluruh klan di dunia ini yang diperintah oleh Doqi. Mu Tai tersenyum. Dia tampak bertanya secara acak, "Kembalinya saudara Xiao Yan, kemungkinan akan ada aktivitas yang cukup besar, kan?"
Saya hanya menentang Mystic Cloud Sect. Xiao Yan berbicara dengan senyum tipis. Tatapannya mengarah ke Mutai saat dia tiba-tiba berkata, apakah kakak laki-laki Mutai memiliki informasi tentang Yun San? Mutai tercengang saat mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya karena malu saat dia berkata, bagaimana saya bisa memahami seorang ahli tingkat itu? Namun, saya kadang-kadang bisa mengumpulkan sesuatu dari rumor di antara sesepuh di klan. Sepertinya Yun San saat ini bahkan lebih kuat dari dia 3 tahun lalu. Petik 2. Xiao Yan juga tidak berdaya menghadapi kata-kata yang pada dasarnya tidak berguna ini. Tatapannya melihat riak kecil yang menyebar di dalam cangkirnya. Wajah yang mulia, anggun, dan cantik tiba-tiba muncul di benaknya. Berbagai senyum marah di antara dahinya menyebabkan suasana hati Xiao Yan tiba-tiba menjadi kacau. Retak. Garis retak kecil terbentuk pada cangkir teh di tangannya karena kekuatan besar yang dia pancarkan. Semua orang di aula memiliki wajah tercengang saat mereka melihat Xiao Yan, yang auranya mulai naik. Semuanya bingung. Kakak ketiga, ada apa? Xiao Li, yang duduk paling dekat dengan Xiao Yan buru-buru menyentuh Xiao Yan dan bertanya. Saya baik-baik saja. Xiao Yan berangsur pulih setelah disentuh oleh Xiao Li. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan jantungnya yang kacau. Dia melambaikan tangannya dan sembarangan bertanya, itu benar, kakak Mutai, apakah kamu tahu siapa yang saat ini mengendalikan Mystic Cloud Sect? Siapa lagi yang bisa? Tentu, itu Yun San. Mutai merentangkan tangannya dan berkata. Xiao Yan mengangkat alisnya dan memutar lidahnya beberapa kali. Akhirnya, dia mengucapkan nama yang telah dia tolak selama 3 tahun, bagaimana dengan Yun Yun? Sepertinya dia adalah pemimpin dari Mystic Cloud Sect, kan? Petik 2. Pemimpin sekte Yun Yunhu, Yun San mencopot posisinya sebagai pemimpin sekte tidak lama setelah Anda meninggalkan Kekaisaran Jiama. Setelah itu, dia tidak lagi mengatur masalah di dalam sekte tersebut. Saat ini, semua otoritas dalam Mystic Cloud Sect dikelola oleh Yun San. Mutai menyuarakan pikirannya. Xiao Yan diam-diam menganggukkan kepalanya setelah mendengar ini. Di suatu tempat jauh di dalam hatinya, dia menghela nafas lega tanpa menyadarinya. Tindakan Mystic Cloud Sect saat ini sebagian besar dapat dikreditkan ke Yun San. Selain itu, dengan melihat apa yang terjadi di Zengui pas kali ini, kemungkinan Mystic Cloud Sect akan mulai memiliki aktivitas besar selama periode waktu ini. Mutai perlahan berkata, jika masalah ini menyebar ke ibu kota, kemungkinan akan ada keributan bahkan di keluarga kekaisaran. Melihat semua aktivitas ini, tampaknya situasi yang tertulis di surat yang diberikan oleh sesepuh di klan kepadaku adalah benar. Petik 2. Situasi apa? Xiao Yan terkejut saat dia bertanya. Wajah Mutai tegang. Dia meletakkan cangkir tehnya di atas meja. Sesaat kemudian sebelum dia berbicara dengan suara yang dalam, sepertinya Mystic Cloud Sekte ingin menyerang 3 klan besar kita. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Apakah Mystic Cloud Sekte benar-benar berniat untuk melenyapkan semua faksi di dalam Kekaisaran Jiama? Tentu saja, saat ini tidak pasti apakah mereka akan menyerang klanmu dan klan Nalan. Namun, ada satu hal yang pasti. Mystic Cloud Sect pasti akan dimulai dengan klan primer dalam waktu singkat. Mutai berbicara adalah ekspresi serius. Mengapa? Hihi, kakak Xiao Yan pasti tahu sesuatu tentang ini. Orang tua Hai Bodong dari klan primer memiliki hubungan yang cukup dalam denganmu. Saat itu, klan primer bahkan diam-diam membantu Anda ketika Anda dikejar oleh Mystic Cloud Sect. Klan primer juga ikut campur ketika klan Xiao dikelilingi oleh Mystic Cloud Sect. Hanya karena inilah klan Xiao tidak sepenuhnya tersingkir. Meskipun klan primer bertindak sangat rahasia ketika mereka melakukan semua gerakan mereka, sepertinya Mystic Cloud Sect akan menyadarinya bahkan jika aku bisa mengetahui sesuatu. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Mystic Cloud Sekte tampaknya sangat tertarik pada klan Xiao Anda dan telah berulang kali mencari-cari anggota klan Xiao yang tersisa. Namun, upaya mereka sia-sia. Dari kelihatannya sekarang, ini pasti karena taktik rahasia dari klan primer, oleh karena itu, jika mereka ingin menemukan sisa anggota klan Xiao, klan primer, yang merupakan pelindung mereka, pasti akan menjadi target yang Mystic Cloud Sect. Mutai tersenyum, membelai dagunya, dan menjawab. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dari kelihatannya situasinya,
dia harus bergegas ke ibu kota secepat mungkin. Jika tidak, tidak hanya klan primer akan berakhir dalam masalah yang sama dengan klan Xiao, tetapi kemungkinannya juga akan melawan anggota klan Xiao yang tersisa yang berada di bawah perlindungan mereka. Saat ini, ibu kota harus berada dalam badai yang bergolak. Tempat itu terlalu dekat dengan Misty Cloud Sect. Tempat itu pasti akan sangat kacau jika ada yang meletus di sana. Petik 2. Kakak Mutai, kuharap kau tetap merahasiakan kepulanganku ke Kekaisaran Jiama. Selain itu, Anda harus memberi tahu bawahan Anda untuk tidak membocorkan informasi apapun. Kalau tidak, jika itu akhirnya menyebar ke telinga Misty Cloud Sect, kemungkinan besar mereka akan meneruskan rencana mereka dan meningkatkan pertahanan mereka. Xiao Yan berdiri dari kursi, menoleh ke Mutai, dan berbicara dengan suara serius. Iya, tidak masalah. Mutai mengangguk tanpa ragu-ragu. Dia berkata, untuk asuransi, saya akan menunda melaporkan apa yang terjadi di perbatasan kepada keluarga kekaisaran selama beberapa hari. Jika tidak, mereka pasti akan mengetahui kembalinya Anda. Petik 2. Kalau begitu, terima kasih banyak. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Saudara Xiao Yan, apakah kamu berencana untuk pergi ke ibu kota? Mutai buru-buru berdiri dan bertanya ketika dia melihat Xiao Yan melakukan hal yang sama. Kami terdesak waktu. Saya tidak bisa tinggal lama di sini. Aku akan datang dan mengobrol dengan kakak laki-laki Mutai setelah semuanya beres. Xiao Yan tersenyum, mengangguk, dan memberikan jawabannya. Mutai tidak bisa membuka mulutnya untuk menahan mereka saat mendengar ini. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan secara pribadi mengirim Xiao Yan dan yang lainnya keluar dari aula. Xiao Yan dan yang lainnya melintas saat meninggalkan aula saat mereka bergegas ke Tiger Eagle Beast, yang tetap di udara. Xiao Yan berdiri di atas kepalanya yang besar dan menangkupkan tangannya ke arah Mutai di bawah. Dia berbicara dengan suara nyaring dan jelas, Kakak Mutai, kamu bisa datang dan menemukan Xiao Yan jika kamu memiliki masalah di masa depan. Saudara Xiao Yan, jaga dirimu dalam perjalananmu ke ibu kota. Jika memungkinkan, bantu jaga klanmu saya. Mutai akan selalu berterima kasih. Mutai tertawa saat dia berbicara dengan tulus kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan Tiger Eagle Beast mengeluarkan raungan rendah. Segera, ia membawa angin liar saat ia dengan cepat naik lebih tinggi ke udara dan akhirnya berubah menjadi titik hitam yang menghilang di cakrawala. Mutai menghela nafas pelan saat dia melihat Xiao Yan dan yang lainnya menghilang ke cakrawala. Dia tahu bahwa ibu kota yang sudah bergejolak mungkin akan benar-benar terbalik dengan kedatangan kelompok Xiao Yan.